Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhaliza, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 gelombang 1, mata kuliah Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, demonstrasi kontekstual topik 3. Langsung saja, di sini saya akan mengulas asesmen di ruang kelas. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk akar. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi eksponen. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi eksponen. Dalam tujuan pembelajaran, guru Pamong menyusunnya tidak berdasarkan unsur ABCD, yaitu memuat audiens peserta didik itu sendiri, behavior, perilaku atau tingkah laku, condition atau kondisi, dan degree. Degree itu adalah tingkatannya. Yang digunakan di sini yaitu materi tentang eksponen, di mana jenis asesmennya itu sendiri memuat asesmen formatif dan sumatif. Kemudian bentuk asesmen yang digunakan oleh guru Pamong saya yaitu menggunakan soal tertulis. Di sini ada beberapa pertanyaan, diantaranya yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian tolong jelaskan. Baik, di sini dalam menyusun asesmen, guru Pamong belum menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Hal tersebut dilihat dari bentuk soal yang disajikan, belum ada keterangan tingkat kesukaran soal yang berdasarkan level kognitifnya. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Dalam menyusun asesmen, guru belum mempertimbangkan aspek lingkungan budaya peserta didik tersebut, tetapi masalah yang disajikan hanya berdasarkan kontekstual, belum ada kaitannya dengan budaya. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Dalam menyusun asesmen, guru Pamong belum menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik tersebut. Pada awal pembelajaran, belum ada asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan awal peserta didik, serta tingkat soal yang disajikan belum menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Oke, dalam modul ajar yang disusun oleh guru Pamong saya, sudah menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka, yaitu pada bagian diskusi, yang mana meminta peserta didik tersebut untuk mendiskusikan jawaban mereka pada kegiatan Ayo Berpikir Kritis yang ada di atas. Jika ada jawaban yang berbeda, maka guru Pamong akan memfasilitasi peserta didik tersebut untuk mendiskusikan jawabannya hingga memperoleh jawaban yang tepat dan benar. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Oke, menurut saya dalam tujuan pembelajaran, saya akan menyusunnya berdasarkan unsur ABCD, yaitu memuat audiens peserta didik, behavior, perilaku atau tingkah laku, condition atau kondisi, dan degree atau tingkatan.
Kemudian jika saya menjadi guru, dalam menyusun asesmen saya akan menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk soal yang disajikan, ada keterangan tingkat kesukaran soal berdasarkan level kognitifnya. Kemudian dalam menyusun asesmen saya juga akan mempertimbangkan aspek lingkungan budaya peserta didik tersebut, hingga masalah yang disajikan tidak hanya berdasarkan kontekstual saja, akan tetapi berkaitan dengan budaya. Saya juga akan melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik, di mana ada asesmen diagnostik kognitif dan juga non-kognitif. Sebelum pelajaran, saya akan melakukan tes diagnostik terlebih dahulu, baik itu tes diagnostik kognitif ataupun non-kognitif, supaya tes ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan masing-masing peserta didik, sehingga dalam menentukan bentuk dan kriteria penilaian dapat disesuaikan dengan masing-masing peserta didik tersebut. Dalam memberikan tugas-tugas tersebut juga disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Misalnya, untuk peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, maka saya akan memberikan tugas yang lebih sederhana. Untuk peserta didik yang memiliki kemampuan rata-rata, maka saya juga akan memberikan tugas tingkat kesulitannya disesuaikan dengan mereka. Kemudian untuk peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, maka saya juga akan memberikan tugas yang lebih menantang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.